Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai port serial dan port paralel. Kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di sini saya Fuad Ibnu Suryaman, kelas IF 18B 18416255201084 dan Rizky Andika Kusmara, kelas IF 18C NIM 18416255201178. Pengertian port dan fungsinya. Port adalah soket atau jack koneksi yang berada di luar sistem. Pada soket inilah tempat-tempat kabel yang berbeda ditancapkan. Masing-masing jack memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan fungsi atau tugas yang berlainan. Sedangkan port logika digunakan oleh aplikasi yang memanfaatkan lapisan transport pada teknologi TCP atau IP sebagai titik komunikasi spesifik. Port serial. Serial port atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia adalah port seri, merupakan sebuah port pada PC yang berfungsi untuk mentransmisikan satu bit informasi pada satu satuan waktu. Dalam serial port, pengiriman informasi tidak memungkinkan untuk melakukan secara banyak sekaligus. Hal ini disebabkan karena melakukan pemindahan data, biasanya serial port bekerja seri, misalnya COM1 dan COM2. Untuk penggunaan port serial sekarang ini sudah berkurang. Penggunaan port serial telah digantikan dengan port USB dan Firewire. Sedangkan untuk jaringan networking, fungsinya sudah tergantikan dengan port Ethernet. Fungsi port serial. Pertama, menghubungkan antara periferal atau alat komputer lain dengan motherboard. 2. Penghubung antara mouse dengan motherboard. 3. Penghubung antara modem dengan motherboard. 4. Mentransmisikan informasi berupa bit-bit dari mainboard ke perangkat lainnya. Transmisi komunikasi data port serial. Pada transmisi serial, pada setiap waktunya satu bit data yang dikirimkan. Model transmisi seperti ini dapat dijumpai pada contoh seperti seorang pengguna terminal ke host komputer yang berada pada bangunan lain. Karakteristik sinyal port serial. Standar sinyal komunikasi serial yang banyak digunakan adalah standar RS-232 yang dikembangkan oleh Electronic Industry Association and Telecommunication Industry Association atau EIATIA yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1962. Ini terjadi jauh sebelum ICTTL populer, sehingga sinyal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan level tegangan ICTTL. Standar ini hanya menyangkut komunikasi antara data dan terminal equipment atau DTE dengan alat pelengkap komputer data circuit terminating equipment atau DCE. Standar sinyal RS-232 memiliki ketentuan tegangan sebagai berikut. 1. Logika 1 disebut mark, terletak antara min 3 volt sampai min 25 volt. 2. Logika 0 disebut 1 space antara 3 sampai 25 volt. 3. Daerah tegangan antara min 3 volt sampai plus 3 volt adalah invalid level, yaitu tegangan yang tidak memiliki level logika sehingga harus dihindari. Demikian juga level tegangan di bawah min 25 volt dan di atas 25 volt juga harus dihindari karena bisa merusak line driver pada saluran RS-232. Gambar di bawah adalah contoh level tegangan RS pada pengiriman huruf A dalam format ASCII tanpa bit paritas. Kelebihan dan kelemahan serial port. Yang kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. 1. Mengetahui bagaimana sinyal yang terimanya merupakan bit data atau sinkronisasi bit. Yang kedua, mengetahui bila mana sinyal yang terimanya membentuk sebuah karakter atau sinkronisasi karakter. Yang ketiga, mengetahui bila mana sinyal yang terimanya membentuk sebuah blok data atau sinkronisasi blok. 4. Pada komunikasi dengan kabel yang panjang, masalah kabel loss tidak akan menjadi masalah besar daripada menggunakan kabel paralel. Yang terakhir, dibutuhkan jumlah kabel yang sedikit. Kelemahannya, pertama, port serial jauh lebih lambat daripada port paralel. Port serial terkesan lebih rumit daripada port paralel. Oke, di sini ada pengertian parallel port.
Parallel port atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia adalah port paralel merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer atau motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Pada port paralel, pemindahan informasi dapat dilakukan secara bersamaan sehingga informasi yang dikirim lebih banyak daripada port seri. Port paralel biasanya dikenal dengan printer port atau electronic port. Fungsi port paralel adalah sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama, disk drive, beberapa scanner, sound card, webcams, gamepad, joystick, pemrograman EEPROM, peralatan SCSI melalui adapter paralel ke SCSI. Percobaan dengan TTL12 driver dan internal CDR atau CDRW. Selain itu, port paralel juga digunakan sebagai uji coba sarana dalam perancangan peralatan elektronika. Port paralel untuk mentransmisikan data pada jarak yang pendek secara cepat. Port ini sering dipakai untuk menghubungkan printer disk eksternal atau tape magnetik untuk backup. Oke, selanjutnya ada fungsi port paralel. Fungsi port paralel adalah sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama, disk drive, beberapa scanner, sound card, webcam, gamepad, joystick, pemrograman EEPROM, peralatan SCSI melalui adapter paralel ke SCSI. Percobaan dengan TTL12 driver dan external CDR atau CDRW. Selain itu, port paralel juga digunakan sebagai uji coba sederhana dalam perancangan peralatan elektronika. Selanjutnya ada jenis port paralel. 1284 tipe A adalah konektor DB25 yang banyak dijumpai pada komputer saat ini. 1284 tipe B adalah konektor Cantronics 34 pin yang banyak dijumpai pada printer. 1284 tipe C adalah konektor 36 pin yang mirip dengan Cantronics. Selanjutnya ada alamat port paralel. Alamat dalam format hexa 3BC, 3F, 3BF digunakan untuk port paralel yang terpadu dengan kartu-kartu video tidak mendukung alamat ECP. Alamat atau dalam format hexa 37837F biasanya digunakan untuk LPT1. Alamat dalam format hexa 27827F biasa digunakan untuk LPT2. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan parallel port. Yang pertama ada kelebihan, proses pengiriman data lebih cepat, sistem ini akan lebih efektif untuk transmisi data yang memiliki jarak tidak terlalu jauh. Data dikirimkan sekaligus, misal 8 bit bersamaan. Kecepatan tinggi dan karakteristik media harus baik. Kelemahannya itu ada komunikasi adalah masalah half duplex. Kabel yang digunakan untuk mengirim dan menerima data adalah kabel yang sama karena transmisi dilakukan pada waktu yang sama. Maka dibutuhkan kabel lebih banyak. Yang terakhir ada masalah skew effect yang terjadi pada sejumlah pengiriman bit secara serempak dan tiba pada tempat yang dituju dalam waktu yang tidak bersamaan. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam video ini, tolong dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.